Mengapa kau tergesa-gesa? Apakah kau tidak takut mati? Dewasa biru ungu. Apakah kau baik-baik saja? Jangan tergesa-gesa. Kau bukan lawan mereka. Tapi sepertinya itu kehendak surga. Jiang Tianhao. Maaf. Akulah yang menyakitimu. Kau, sekarang berlututlah. Akui bahwa kau palsu. Dan tuduh Qing Huang sebagai pengkhianat. Raja ini bisa mempertimbangkannya. Aku akan memberimu kesempatan hidup. Ternyata baru saja. Pemuda itu sedang membanggakan dirinya. Dia adalah Dewa Raja yang berkuasa. Namun, dalam sekejap, dia langsung dibawa pergi oleh Dewi Perang. Tidak terduga. Namun Dewi Perang memberitahu pemuda itu untuk menyamar sebagai Dewa Raja. Pemuda itu pikir Dewi Perang bercanda. Dewi Perang segera mengungkapkan semua informasi pemuda, tanpa kekurangan sedikit pun. Kemudian dia memberikan dua pilihan pada pemuda. Entah itu bekerja sama menyamar sebagai Dewa Raja. Entah itu atau habiskan sisa hidup di penjara. Maka aku akan memilih untuk di penjara. Menyamar sebagai Dewa Utama. Jika terbongkar, aku sudah pasti mati. Aku sudah bilang, dia sama sekali tidak seperti Raja Dewa. Benar, benar. Cantik. Jangan main-main dengan saya. Aku tahu aku tidak melanggar hukum. Tolong lepaskan aku. Jangan anggap saya hanya seorang pengantar makanan. Istriku adalah seorang miliarder CEO wanita. Dia bisa membebaskan saya kapan saja, di mana saja. Siapa sangka ketika pria muda baru saja berbicara, sang istri benar-benar datang. Pria muda segera berpikir bahwa istrinya datang untuk membebaskannya. Namun wanita itu malah berkata, akan menuntut pria muda atas penyalahgunaan dana perusahaan Lin. Lalu memberikan surat perjanjian perceraian kepadanya. Pria muda masih berpikir bahwa istrinya sedang bercanda dengannya. Namun pewaris kaya di sampingnya memberitahunya, wanita itu telah jatuh cinta padanya. Jika dia tidak menandatangani, bukan hanya akan dipenjara, Anda juga akan kehilangan biaya perpisahan. Pria muda marah dan melemparkan surat perjanjian perceraian. Dia menolak untuk menandatangani. Si kaya melihat pemuda tidak tahu diri, langsung meminta Dewi Perang untuk memberinya hukuman tambahan. Namun Dewi Perang sama sekali tidak peduli dengan si kaya. Malah memerintahkan mereka untuk segera pergi. Atau mereka juga akan dipenjarakan di sini. Si kaya melihat situasi dan mengucapkan ancaman. Lalu segera pergi meninggalkan tempat itu bersama wanita itu. Kemudian, Dewi Perang kemudian memberitahu pemuda, jika tidak ingin dihina sembarangan oleh mereka lagi, maka setuju untuk menyamar sebagai Raja Dewa. Dengan begitu dia akan mendapatkan segala yang diinginkannya. Pemuda terkejut mendengarnya begitu mudah. Lalu tanpa ragu-ragu ia setuju. Melihat pemuda sudah setuju, Dewi Perang juga mengungkapkan tujuannya. Ternyata dia adalah salah satu dari 4 Dewi Perang Angin Biru di bawah komando Raja Dewa. 3 tahun yang lalu, Raja Dewa tiba-tiba menghilang, menyebabkan kekacauan di dalam dan di luar. Bahkan 3 Dewa Perang besar di Istana Raja Dewa ingin merebut kekuasaan. Dia terus-menerus memaksa dia untuk menyerahkan benda pusaka Dewa Raja. Sangat mendesak untuk pria muda berperan sebagai Dewa Raja untuk menakut-nakuti. Kemudian Dewi Perang membawa pria muda kembali ke rumahnya sendiri. Dia akan mengajar pria muda berpura-pura menjadi Dewa Raja selama 3 hari. Namun pria muda langsung tertarik pedang yang diletakkan di samping. Dewi Perang segera memberitahunya. Ini adalah pedang sakti Dewa Raja, pedang pembunuh dewa. Selain Dewa Raja sendiri, orang lain sama sekali tidak bisa mengangkatnya. Tentu saja dia sudah mengatur bawahannya untuk membuat replika. Cukup untuk menipu sebagian besar tamu. Dewi Perang baru saja selesai berbicara. Pria muda dengan mudah mengambil pedang itu dan memegang pedang dewa itu. Bawahannya segera menjelaskan, mungkin pekerja sudah menukar pedang dewa dengan replika, sehingga pria muda bisa dengan mudah mengangkatnya. Dengan mudah. Setelah mendengar, merasa sangat masuk akal. Pada saat itu juga, dia tiba-tiba menerima telepon. Langsung memberitahu bawahannya. Dia memiliki urusan penting untuk ditangani. Kemudian menyerahkan pedang perangnya kepada pemuda untuk dijaga. Lalu memberi perintah kepada bawahannya. Mulai sekarang, harus memperlakukan pemuda sebagai Raja Dewa yang sebenarnya. Setelah semuanya diatur, dia pun meninggalkan tempat itu. 3 hari berlalu begitu cepat. Dengan cepat tiba di pesta kemenangan. Tidak pernah terbayangkan, wanita dan keturunan kaya ternyata juga diundang ke pesta. Pesta kemenangan kali ini diadakan oleh seorang dewa perang sejati untuk menyambut pahlawan dunia. Selanjutnya, mari kita sambut bintang pesta. Mengapa dia di sini? Silakan masuk, bos di tempat pertama. Siapa tokoh besar ini? Seseorang yang bisa diterima oleh Dewa Perang. Saya juga tidak berani membayangkan. Tapi setidaknya, harusnya di atas level Dewa Perang. Jiang Tianhao, mengapa kamu ada di sini? Xiao Yan, jangan tergesa-gesa. Itu adalah orang penting. Terlalu mirip dengan Jiang Tianhao. Mengapa pesta Kaisar Xuan begitu ramai? Siapa yang memberi izin kepada kalian untuk berbicara sembarangan? Maafkan saya sebagai pembawa acara. Dia benar-benar terlihat seperti mantan suamiku. Terlalu mirip. Tolong jaga sikap, Nyonya. Orang penting ini. Tetapi kami adalah tamu istimewa Dewa Perang Qing Huang. Tolong jangan sembarangan berkenalan. Ya, Nyonya Lin. Keluarga Lin setidaknya. Keluarga kaya baru naik daun.
Meskipun serakah sekalipun, tidak perlu se-ekstrem ini. Saya bersikap gegabah. Mantan suamiku, hanya seorang pengantar makanan yang busuk. Meskipun dia berani sebesar langit, dia tidak berani duduk di tempat itu. Jadi kamu. Jadi, kita telah ditipu olehnya. Sebenarnya dia bukanlah orang penting. Kamu sangat berani. Berani sekali berpura-pura menjadi orang penting. Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah mantan suaminya? Dia tidak mungkin menjadi orang penting. Dulu aku hanya buta hati. Baru saja menikahinya. Sekarang, kita sudah putus hubungan. Tuan Jiang, bisakah kamu membuktikan identitas Anda? Bukannya aku meragukanmu. Tidak percaya padamu. Hanya saja, melihat situasi saat ini. Ini sungguh memalukan. Sangat memalukan. Pedang Dewa berada di sini. Aku ingin melihat siapa yang berani meragukan. Pedang Dewa, mewakili Istana Dewa Raja. Dewa Perang yang Maha Agung. Tuan Jiang, Anda benar-benar seekor naga dan burung phoenix di antara manusia. Permisi, permisi. Apa? Pedang Dewa ini benar-benar nyata. Bagaimana ini mungkin? Ini sudah selesai. Keluarga Lin kita sudah habis. Masih belum berlutut. Bagaimana aku masih harus mencari bantuan untukmu? Haha, Tuan Jiang. Keluarga Luku bersedia memberikan saham senilai 10 miliar. Untuk menjalin hubungan baik dengan Anda. Keluarga Sang juga menghormati Tuan Jiang sebagai pemimpin. Keluarga U saya bersedia memberikan 10 villa. Mohon jangan memperhitungkan kesalahan masa lalu. Keluarga Sang saya juga menghormati Tuan Jiang sebagai pemimpin. Keluarga Liu saya juga begitu. Bagaimana bisa begini? Aku jelas-jelas membawa keluarga Lin untuk berkembang pesat. Mengapa mantan suami saya justru seorang dewa perang? Dia bahkan menyembunyikan ini dari saya selama 3 tahun. Saya tidak bisa memahaminya. Xiaoyan, jangan bicara lagi. Cepatlah berpikir. Bagaimana cara memohon agar mantan suami Anda memaafkan kita? Maafkanlah kami. Meskipun saya memohon padanya. Apakah dia akan memaafkan saya? Jadi begitu. Dewa perang Anda adalah curian. Semuanya. Jika dia benar-benar tokoh penting di kuil Dewa Raja, saya bersedia melakukan apa saja untuknya. Kita semua telah ditipu olehnya. Pemimpin Yan, lihatlah ini dengan cepat. Ini tanda pengenal. Ini adalah tanda pengenal Dewa Perang siapa. Baru saja saya melihat di belakang tanda pengenal ini. Ada sebuah huruf. Ini seharusnya mewakili Dewa Perang siapa. Apa? Tanda pengenal 4 Dewa Perang besar di kuil Dewa Perang. Saya mengenal semuanya. Ada kata Feng di atasnya. Itu adalah Dewi Perang Phoenix Biru. Satu-satunya wanita di antara Dewa Perang. Ini biru. Tuan Jiang, ini. Tentu saja saya bukan Phoenix Biru. Namun, tanda pengenal Dewa Perang ini diberikan padaku olehnya untuk memegang kendali. Apakah ada pertanyaan? Ya ampun, terlalu banyak hal terjadi hari ini. Kata-kata Anda ini agak tidak masuk akal. Kamu tidak mungkin percaya pada mereka. Apakah kamu pikir aku mencuri? Ketika fakta tidak jelas, maka kecurigaan itu pun beralasan. Tuan Jiang, apakah Anda mengerti maksud saya? Keadaan sudah sampai pada titik ini. Sepertinya hanya bisa meminta bantuan pahlawan perang Kandel Dragon. Datang untuk memverifikasi. Silakan, Tuan Sulong. Hormat kepada Tuan Sulong. Saya Wang Ba. Hormat kepada Tuan Sulong. Kamu adalah keluarga Wang dari Provinsi Jiang. Anak muda ini bagus. Apa yang terjadi dengan Bei Feng? Oh Tuhan, memang ada sedikit kejadian tak terduga tadi. Tuan Jiang ini membawa perintah Dewi King Huang. Saya juga tidak bisa menebak identitasnya. Identitas apa? Hanya seorang dari lapisan masyarakat bawah. Hanya sampah. Keluarga Lin kami mengasihani dia. Itulah mengapa kami merawatnya selama 3 tahun. Tuan Jiang, kamu adalah sulong. HMPH. Saya menyarankan Anda segera turun dari tempat ini. Turunlah. Ini bukan tempat untuk Anda duduk. Meskipun King Huang berada di sini, dia tidak akan berani bertindak sembrono seperti ini. Kamu adalah dewa perang. King Huang juga dewa perang. King Huang akan tunduk di hadapanku. Dengan nada apa kamu berbicara padaku? Saat berbicara dengan saya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani melanggar di hadapan Dewa Raja. Berbicara padaku seperti ini. Berani membuat Tuan Sulong tunduk padanya. Orang ini adalah mantan suamiku. Pekerjaannya adalah pengantar makanan. Sekarang di pesta kemenangan ini, menyamar sebagai tokoh besar. Mohon perhatiannya. Saya sudah tahu. Saya bisa melihatnya. Setelah Dewa Raja menghilang, tidak ada yang berani menantang saya di Istana Dewa. Jadi, Anda hanya menghormati Dewa Raja. Kamu tidak pantas bertanya. Cepat turun dari sini. Biarkan saya turun. Anda juga tidak pantas mendapatkannya. Turunlah. Dia gila.
Dia berani membuat Pangeran Naga berlutut padanya. Hanya Dewa Raja yang bisa membuat Tuan Sulong tunduk. Hanya Dewa Raja. Kamu mencari mati. Selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya. Ada yang berani bicara seperti ini kepada saya. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Berani menghina saya. Hahaha, saya ingin kamu mati. Aku akan membunuhmu sekarang. Ah, guru. Jangan tergesa-tergesa. Ada yang mencurigakan, bukan? MRG yang membawa. Lencana Tuan King Huang. Dia percaya diri. Saya rasa kita harus menunggu Tuan King Huang datang. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Saya pun tidak pernah melihat Dewa Raja. Dia berani mengabaikan tekanan saya. Memang agak aneh. Tuan Sulong, apa yang masih kamu tunggu? Jelas. Dia pasti palsu. Saya sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Setiap hari dia hanya mengantar makanan. Pulang ke rumah langsung mencuci dan memasak. Tidak mungkin dia adalah Dewa Raja. Ya, sebelumnya dia memalsukan Dewa Perang.